Halo Gidaler, selamat datang di channel Hobi Gidal. Di video kali ini masih seputar fakta sparingan. Di yang kelima kita mau bahas mengenai sisi-sisi yang negatif dari mengadakan sparring. Apa sih sisi negatifnya? Ya sebelumnya kita memang kalau mau ngadain sparring itu buat nyari sisi positif sebenarnya. Cuman em, sisi negatif ini kadang-kadang muncul secara tidak sengaja atau mungkin nggak direncanain ya. Ini yang aku lihat sih di beberapa sparingan dan mungkin menurut pengalamanku aja. Jadi mungkin buat kalian yang udah pernah sparingan tapi nggak nemuin yang hal seperti ini ya bersyukurlah. Oke, jadi yang pertama ya. Namanya orang ya, apalagi kalau waktu remaja itu pasti punya ego yang tinggi gitu. Jadi waktu kita tanding sama temen sendiri kan partneran ya. Terus mungkin temen kita berbuat salah atau uh, ya kalau kita nggak tanding gitu biasanya berbuat salah ya oke lah. Kalah menang kan nggak ada bedanya. Tapi kalau uh, sparingan dengan grup lain itu kayak tensionnya itu beda gitu, dan itu bisa bikin emosinya labil ya. Mungkin kalau keceplosan, mungkin lagi marah-marah karena kalah, terus marahin temennya karena sering berbuat salah, akhirnya sampai bertengkar. Atau kalau dulu itu bahasa kerennya siwak. Atau mungkin kalau Indonesianya itu udah kecewa gitu ya, terus nggak mau berteman lagi. Nah itu kemungkinan bisa terjadi, tapi kecil sih ya. Lalu fakta berikutnya, sisi negatifnya itu bisa aja ada konflik ya antara grup dari A dan grup B, itu mungkin ada konflik karena misalkan dari kita bolanya masuk gitu, tapi ternyata dari penonton yang belani grup sana itu bilangnya out ya, karena kita nggak nyediain hakim garis yang benar ya, cuman ada wasit yang umpire yang di tengah aja. Jadi itu bisa menimbulkan masalah sih. Dan kalau memang mentalnya itu bukan mental atlet ya, atlet pun juga sering dicurangin juga kan, sama ini ya, mungkin waktu nggak ada CCTV atau nggak ada kameranya, terus hakim garisnya itu bilang out padahal itu masuk, atau bilang masuk padahal itu out gitu. Nah itu kalau atlet itu harus bisa menerima ya, terus langsung forgive and forget. Jadi langsung fokus ke poin berikutnya. Kalau kita memang dibilang nggak poin ya oke, ya udah. Jadi harus fokus ke permainan selanjutnya, jangan berlarut-larut. Wah di sini aku beling, dibelingi, kalah terus, mati terus, atau out terus. Nah itu mentalitas dan sportivitas sih harus tetap terjaga. Ya semoga teman-teman lainnya sih bisa ini ya, kalau ada terjadi pertengkaran tuh teman-teman lainnya bisa kayak menengahi gitu, bukan malah tawuran. Jadi grup A sama grup B langsung, oh bela nih lo, koncoku kok mau antemi, nah, ini langsung gitu, bertengkar. Ya malu sendiri ya. Jadi harus sama-sama dewasa lah, jangan jangan mengutamakan perasaan. Lalu yang ketiga, aku juga nemui ini sih. Kadang kalau kita itu sparingan sama grup lain yang kita nggak kenal, terus ngeliat, wah di grup ini kok ada ini ya, ceweknya cantik-cantik. Terus grup yang grup yang diikuti ditinggalkan, jadi ikut grup yang disparingi. Atau mungkin oh di sini enak ya, anunya murah, apa iurannya murah,
atau urunannya murah, jadi lapangannya juga enak. Mungkin aku kalau suatu saat rencana mau pindah ke sini juga. Nah itu bisa aja ya terjadi seperti itu. Jadi habis sparingan terus tahu-tahu kok grup kita jadi tambah sepi. Nah itu mungkin ada eksodus dari anggotanya ya, karena melihat ini, the grass is greener on the other side. Jadi ngelihat rumput tetangga itu kok kelihatannya lebih hijau-hijau ya daripada grup-grup badminton kita. Jadi terus pindah ke lain hati. Nah itu bisa terjadi ya seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati juga kalau admin, biar nggak gampang-gampang ngadain sparingan dengan grup lain. Kalau yang aku amati ya, ini entah karena sparring atau bukan, tapi kalau kita itu misal dia teman atau mungkin gabung secara online ya, mabar, terus di grup itu ada yang bagus atau bagus-bagus lah yang mainnya, terus kita itu kepingin belajar atau menimba ilmu dari mereka, itu biasanya pindah ke sana. Soalnya yang main bagus-bagus, jadi dengan harapan nanti kita juga turut belajar dan kita juga improve. Ada orang-orang yang orientasi main badmintonnya itu masih dalam tahap ini ya, kepingin belajar untuk lebih bagus lagi, jadi nggak mau les tapi ikut ke grup yang anggotanya udah kayak lebih tinggi levelnya dari dia, jadi supaya terbantu sih. Dan biasanya kalau orang yang benar-benar expert ya, atau mungkin levelnya tuh coach, biasanya mau kok mereka itu ngajarin, terus ya gratis sih. Terus baik-baik juga kalau gendong itu juga ini ya, kita berbuat kesalahan tuh gak apa-apa, ini kita cuma sekedar main, jadi baik-baik kok semua. Tapi kalau misalkan kita berada di level yang sama, itu biasanya malah lebih ini, nggak mau bantu, atau malah kayak kontok-kontokan, aku lebih pinter dari kamu. Padahal itu mereka di level yang sama, tapi kalau levelnya lebih tinggi itu biasanya lebih kayak mengayomi gitu. Dan nggak tahu, mungkin pengalamanku seperti itu, mungkin kalian punya pengalaman lain ya, aku kurang tahu, tapi biasanya sih seperti itu. Yang lebih expert, yang levelnya lebih tinggi itu biasanya lebih baik, atau istilahnya kayak padi tuh, semakin tinggi dia semakin rendah hati atau semakin nunduk gitu. Nah, fakta berikutnya, ini ada anggota yang diikutkan ke sparingan, ada yang enggak kan. Jujur aja di grupku itu sebenarnya isi grup WA-nya itu anggotanya banyak, ada sekitar 50 ada mungkin. Tapi nggak aktif semua, dan ini biasanya setiap minggunya main itu malah sepi gitu. Nah, kalau kita sebagai admin tuh jarang lihat siapa, jarang datang, terus ya kalau kita ngadain sparingan tuh juga nggak ini ya, nggak dipanggil kecuali kita memang ngelihat oh kayaknya ini masih aktif kok, jadi diambil atau dipanggil buat ikut ngeramein sparingan. Tempo hari aku sempat diajak temen sih dari grup lain ya, ayo grupnya Koko ini sparring sama grupku. Tak tanya kamu anggotanya berapa? Oh aku anggotanya ada sekitar 14. Lah Koko berapa? Kalau aku cuman yang aktif mungkin cuman gak sampai 10. Wah ya ini susah ya kalau mau ini nanti jadi kayak gini lagi. Jadi anggotanya grupnya nyomplang,
Akhirnya yang dari grup satunya main double-double, terus banyak yang kalah karena udah capek kan. Tapi di grup yang satunya yang anggotanya lebih banyak, itu mainnya cuma sekali-sekali. Jadi ya, atau mungkin malah bisa main pemanasan lebih lama dari ini ya, di lapangan yang lain. Jadi kayak nggak fair aja sih kalau kayak gitu. Lalu fakta berikutnya ya, ini mungkin ada hubungannya dengan hal fisik. Jadi kalau kita itu main-main biasa, kadang-kadang kan kalau udah capek ya udah sih, wis aku mandek sih. Kayak kemarin tuh aku main, harusnya ada rubber game karena kan menang sekali, kalah sekali, terus lapangannya juga nganggur gitu. Nggak banyak yang datang, akhirnya kita harusnya rubber game tapi aku nggak kuat gitu. Walaupun dikuat-kuatin sebenarnya bisa, tapi ya inget usia juga sih. Terus kadang ini apa, ngelihat temen yang kajiannya kepingin main mereka, tapi kok nggak ini ya apa, kan orangnya kurang tapi nggak jadi main karena yang main cuman itu aja. Terus ya aku ngalah sih, oh aku udah capek tolong digantiin. Nah ini kalau main biasa itu seperti itu, tapi kalau sparingan itu kan udah kayak termasuk turnamen ya atau pertandingan gitu. Jadi kalau personelnya A partneran sama B, musuhnya C sama D, ya udah itu aja terus, nggak boleh digantiin kayak pemain ini ya, main sepak bola terus diganti pemain, itu nggak ada kan. Nah itu mungkin yang bikin fakta sparingan yang negatif ini, yaitu risiko cederanya itu jauh lebih besar karena kita melampaui batas fisik gitu. Terus juga kadang-kadang otak atau emosi itu menipu fisik kita. Meskipun sakit, mungkin karena ini ya hormon atau adrenalin. Dulu pernah sih waktu aku cuman orang 4 yang main, terus aku cedera atau habis nyemes, terus jatuh dan lututnya kena sih. Tapi kan masih bisa lari gitu, walaupun menahan sakit. Waktu main sih nggak seberapa terasa ya. Tapi setelahnya main itu aku pulang mampir ke depot, duduk nunggu makanannya datang. Terus habis ini ya, habis makanan datang mau berdiri itu nggak bisa karena lututnya sakit banget. Dan besoknya setelah tidur bangunnya itu mau bangun dari ranjang itu, mau turun dari ranjang itu susah sampai harus dibantu oleh tangan biar kakinya bisa turun. Tapi waktu kemarinnya, waktu kejadian kan nggak terasa karena mungkin adrenalinnya masih tinggi ya. Ini bisa terjadi waktu turnamen juga atau mungkin sparingan juga. Kadang-kadang kita itu maksa fisiknya itu kerasa masih kuat, padahal kita itu sebenarnya fisiknya nggak kuat, cuman otak kita yang menipu atau mungkin karena ini ya hormon-hormon tertentu. Jadi kita itu kayak nggak merasakan sakit yang terlalu sakit gitu. Jadi buat kalian mungkin tipsnya, kalau udah ada umur dan memang kalian tuh latihannya nggak rutin, ya sebaiknya tahu diri sih. Kita jangan terlalu maksa walaupun mungkin orangnya kurang atau mungkin kita ini kepingin menang. Tapi walaupun memang semua main itu ya kepingin menang ya, tapi ada ini sih batasannya tertentu lah. Kalau kalian tuh harus tahu batasannya itu gimana. Pingin menang tapi kan nggak wajib menang kan. Walaupun kita kalah juga, grup kita kalah, banyak kalahnya juga nggak apa-apa karena ini cuman sparingan biasa, nggak nentuin apa-apa. Kadang kita kalah, mungkin kalau lain kali kita
tambah parah. Atau enggak kita mungkin menang. Nah itu kan nggak bisa ditentuin dengan cuman satu kali tanding terus kita menang terus kita bangga, oh aku menang lawaniku. Ada loh orang-orang yang seperti itu ya. Jadi waktu turnamen mungkin home turnamen ya ada ditandingin di dalam satu grup gitu ditandingin. Terus ada yang orang yang kita itu nggak suka itu karena satu level sama kita tapi sering dibanding-bandingin misalnya sama teman-teman lain. Jadi kita kayak dalam quest untuk mencari siapa yang lebih hebat, aku atau kamu. Terus kalau waktu misalkan A sama B ya, terus yang A ini udah menang, terus berarti kan dia merasa, oh aku lebih hebat dari B. Lalu si A ini nggak mau ngelanjutin turnamen, padahal belum selesai loh turnamennya. Kan belum ada yang juara 1, ada 2 atau 3. Jadi begitu dia itu terakhir cuman kayak beberapa ini ya ronde aja, terus dia nggak datang atau pulang gitu. Jadinya kayak ngambang. Terus ya yang bingung ini sih adminnya, ini dimenangin apa enggak, karena dulu juga ini ya kalau ngelihat cuman ini menang berapa kali, kalah berapa kali, ya itu mungkin dapat skor. Ada kayak sistem scoringnya juga. Tapi juga ngitung kayak ini, misalkan aku menang 4-2, musuhnya 14. Nah, itu bedanya berapa poin ya. Itu juga dapat kayak kredit poin. Jadi mau tinggi-tinggian poin itu yang menang yang juara 1 karena poin atau karena udah ngalahin banyak teman-teman lain. Nah, mungkin hal seperti itu yang memicu ketegangan di dalam grup kita sendiri, dan akhirnya setelah ngadain kayak sparring gitu, malah grup kita itu tambah sepi gitu loh. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi menurutku kalau ngadain sparring gini itu mental dari para pemainnya itu juga harus disiapin. Jangan cuman kayak oh ini cuman ini kok friendly aja. Nah, memang tujuannya friendly tapi mungkin mentalnya belum siap, itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya atau di fakta berikutnya. Bye bye. Itu